Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ivan Septiano dari Prodi Teknologi Energi Angkatan 24 Unika Sugio Pranoto, Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS saya ujian akhir semester dengan mata kuliah kimia. Nah, untuk tema kali ini adalah teknologi SOFC. Apa sih SOFC itu? SOFC atau bisa disebut Solid Oxide Fuel Cell adalah sebuah perangkat elektrosemisial yang mengubah energi kimia dari bahan bakar, gas alam atau biogas, atau hidrogen menjadi listrik dengan cara yang sangat efisien dan ramah lingkungan. Nah, perangkat ini itu mengoksidasi bahan bakar gas secara elektrokimia dengan efisiensi listrik yang sangat tinggi. Sel bahan bakar ini memiliki fleksibilitas bahan bakar yang lebih tinggi daripada jenis sel bahan bakar lainnya. Nah, FYI untuk kalian, jadi SOFC ini pertama kali ditemukan oleh Emil Baur Hans Price pada tahun 1937 di Swiss. Yang kedua, mereka mengembangkan elektrolit padat menggunakan zirconium, yttrium, cerium, dan lanthanum. Yang ketiga, pengoperasian pertama SOFC itu berada pada 1000 derajat Celcius. Nah, NASA juga menggunakan fuel cell ini untuk misi luar angkasa pertama kali. SOFC NASA itu dirancang khusus untuk beroperasi dalam gravitasi nol. Nah, selanjutnya adalah tipe SOFC. Itu ada dua. Yang pertama itu adalah planar. Planar SOFC memiliki karakteristik berbentuk lempengan datar tersusun berlapis-lapis, komponennya itu berbentuk flat. Memiliki kelebihan densitas daya itu lebih tinggi, biaya fabrikasi lebih rendah, resistansi internal lebih rendah. Untuk kelemahan, masalah sealing lebih kompleks, stres thermal lebih tinggi, ketahanan mekanik lebih rendah. Yang kedua, tubular SOFC. SOFC ini memiliki karakteristik berbentuk tabung panjang, diameternya itu 1,5 sampai 2,2 cm. Untuk panjang bisa mencapai 1,5 meter. Untuk keunggulannya itu kestabilan thermalnya itu sangat baik, mudah dalam sealing, ketahanan dalam mekaniknya itu tinggi, lalu kelemahan. Untuk kelemahannya itu biaya produksinya itu tinggi, densitas daya relatif rendah, resistansi internalnya itu tinggi. Terus selanjutnya adalah struktur SOFC. Jadi yang terdapat 5. Yang pertama itu adalah elektrolit. Itu terbuat dari material keramik padat yang menggunakan YSZ, Yttria Stabilized Zirconia. Ini dipilih karena memiliki konduktivitas ion oksigen yang baik pada suhu tinggi. Terus bersifat rapat dan kedap gas dengan ketebalan 10 sampai 100 mikrometer. Yang kedua itu anoda. Ini juga terbuat dari komposit NiYSZ, yaitu nikel, yttria stabilized zirconia. Nikel berfungsi sebagai katalis dan pengantar elektron. Strukturnya berpori untuk memudahkan aliran gas. Terus memiliki ketahanan stabilitas kimia yang baik pada suhu tinggi. Ketebalannya itu 100 sampai 150 mikrometer. Yang ketiga adalah katoda. Katoda menggunakan material perovskite seperti lanthanum, strontium manganite, LSM.
Terus bisa juga menggunakan lanthanum, strontium, cobalt ferrite atau LSCF. Ini memiliki konduktivitas elektrolit tinggi, terus struktur berpoli untuk memungkinkan difusi oksigen dan memiliki ketebalan 50 sampai 100 mikrometer. Yang keempat itu interkonektor, terbuat dari material yang tahan suhu tinggi kayak stainless steel khusus atau keramik. Biasanya itu menggunakan chromium based alloy atau lanthanum chromite yang berfungsi menghubungkan sel-sel individu dan memiliki konduktivitas listrik yang baik, tahan terhadap oksidasi dan reduksi. Yang terakhir yaitu silen. Silen menggunakan material gelas keramik atau keramik metal composite berfungsi menyegel antar komponen. Harus tahan suhu tinggi, koefisien ekspansi thermal harus sesuai dengan komponen lain. Untuk selanjutnya adalah cara kerja. Jadi cara kerja SOFC ini bahan bakar tuh seperti oksigen dan hidrogen itu masuk ke anoda, sisi anoda udara, lalu akan dialirkan ke sisi katoda. Nah, proses di katoda itu oksigen dari udara menerima elektron berupa ion oksigen yang akan bergerak melalui elektrolit padat. Nah, untuk di elektrolit itu, proses di elektrolit keramik dapat memungkinkan ion oksigen bergerak dari katoda ke elektrolit. Nah, elektrolit hanya mengizinkan ion oksigen lewat, bukan elektron. Jadi, untuk selanjutnya proses di anoda. Di anoda, ion oksigen bereaksi dengan bahan bakar, menghasilkan air, H2O, panas, dan elektron. Dan elektron mengalir melalui sirkuit eksternal yang akan menghasilkan arus listrik. Jadi, hasilnya akan mendapatkan arus listrik, air, dan panas. Untuk panas bisa digunakan untuk yang lainnya seperti pembangkit listrik tenaga panas atau tenaga uap, itu bisa. Nah, reaksi kimia. Jadi reaksi kimia dari SOFC itu yang di katoda sisi udara adalah O2 plus 4E akan menjadi 2O2. Lalu reaksi di anoda sisi bahan bakar H2 plus O2 akan menjadi H2O plus 2E. 2H2 plus O2 akan menjadi H2O. Maka akan menghasilkan hidrogen plus oksigen, air, listrik, dan panas. Itu akan jadi hasil akhirnya. Untuk analogi lebih sederhananya itu kayak bermain estafet. Jadi oksigen di katoda mengambil elektron ion oksigen, lalu itu akan lari melalui elektrolit di anoda. Lalu ion oksigen bertemu hidrogen elektrolit. Terus mereka akan lari lagi melalui kabel luar untuk menghasilkan listrik. Nah, untuk keuntungan SOFC itu memiliki efisiensi tinggi yang dapat mencapai 60%. Yang kedua itu menggunakan berbagai jenis bahan bakar, menghasilkan emisi yang sangat rendah, dapat beroperasi terus-menerus. Dan yang terakhir, tidak memerlukan logam mulia sebagai katalis. Untuk kekurangan dari SOFC ini membutuhkan suhu operasi yang tinggi, waktu startupnya itu sangat lama, terus biaya material yang mahal, terus dan terakhir tuh masalah ketahanan material pada suhu tinggi. Lalu untuk kesimpulan dari saya adalah SOFC ini salah satu teknologi masa depan yang sangat menjanjikan
untuk menghasilkan listrik dengan cara yang lebih efisien dan bersih. Meskipun masih ada beberapa tantangan kayak tadi masalah suhu panasnya itu, lalu bahan-bahannya gitu. Tapi teknologi ini kan akan berkembang terus ya. Jadi suatu hari nanti bisa jadi salah satu sumber energi utama di masa depan. Dan juga keistimewaan SOFC ini tuh sangat efisien dalam menghasilkan listrik. Terus bisa memakai berbagai jenis bahan bakar yang ramah lingkungan karena hampir tidak menghasilkan polusi. Bahkan seperti tadi pun NASA pun menggunakan untuk misi luar angkasa gitu kan. Oke. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau yang kurang gitu atau yang tidak dipahami, mohon maaf. Kalian bisa diskusikan saja di kolom komentar ataupun mau ingin meralat sesuatu yang salah gitu di kolom komentar, jangan lupa komen. Oke, bye bye.